Keluar rumah nggak apa-apa ya. Nah, bye-bye. Ini apa? Anak saya hari ini mau daftar SMA. Sambil doain ya, semoga lulus. Oke, sebelum apa? Sebelum lanjut pada apa yang mau saya sampaikan, saya mau cerita soal ujian yang kemarin itu. Jadi itu ngasih gambaran yang makin apa ya? Makin memberikan keyakinan pada saya bahwa ujian apapun tanpa belajar dulu itu agak berat. Jadi saya kemarin apa ya? Mungkin karena begini, karena kemarin saya melamar posisi pekerjaan yang bukan bidang pekerjaan saya terus terang nggak nyangka saya akan lolos seleksi administrasi, karena biasanya organisasi pemerintah itu, kementerian lembaga, itu relatif kalau misalkan syarat administrasi tidak terpenuhi, itu tidak akan lolos. Misalkan begini ya, banyak para calon pelamar itu melakukan kesalahan sederhana seperti ini. Misalkan diminta membuat lamaran menggunakan kertas apa namanya, bergaris. Ya itu kertas bergarisnya peduli apa, yang penting bergaris saja. Nah, kemudian karena biasanya misalkan orang itu melamar pekerjaan itu pakai kertas HPS, diketik, padahal yang diminta pakai folio bergaris dan ditulis tangan, itu biasanya nggak akan lulus seleksi administrasi. Padahal permintaan sederhana. Jadi biasanya lembaga negara itu kalau syarat yang sesimpel itu tidak dipenuhi, itu biasanya tidak lulus. Nah, saya kemarin anehnya lulus. Saya mengambil bidang profesional ekonomi. Sementara bidang keahlian saya kan manajemen. Jadi manajemen itu skupnya apa namanya, lebih kecil daripada ekonomi itu. Hanya sebagian kecil dari ilmu ekonomi. Ternyata lulus. Dan saya hanya sempat, kan lulus itu dinyatakan lulus itu jam 18 kalau nggak salah ya, jam 18 sampai jam 20. Jadi saya hanya sempat belajar kurang lebih dari diumumkan sampai kemudian ujian itu jam 8 pagi. Itu ternyata hanya cukup waktu belajar itu kurang lebih 10 jam lah. Dan itu pun ada jeda tidur dulu, karena jam 2.30 saya udah nggak kuat, ngantuk sekali. Akhirnya saya putuskan tidur dulu sebentar. Nah, selesai tidur, saya bangun lagi jam 4. Jadi tidur sejam setengah waktu kemarin itu. Tidur sejam setengah, bangun lagi, belajar lagi, ujian jam 8. Ujian, itu ada kendala itu. Kendalanya jaringannya tiba-tiba keluar. Jadi tiba-tiba software yang digunakan untuk ujian itu tidak berfungsi. Saya harus install ulang. Nah, dari situ saya udah keringetan itu. Adalah saya punya kebiasaan kalau mau ujian, sejam sebelum ujian itu saya sudah siap. Dari jam 7 saya sudah siap. Nah, kemarin karena saya lagi belajar dulu, saya baru masuk ke sistem itu jam 7.30 dan kemudian baru sadar ada masalah jam 8.08 lah kira-kira. Akhirnya waktu saya terbuang hampir kira-kira 20 menit untuk install ulang software. Nah, dari situ sudah nggak konsentrasi itu. Terus pas bidang ekonomi itu kan banyak grafik tuh. Banyak grafik, kemudian laporan keuangannya tidak diketik. Jadi laporan keuangannya itu di apa namanya, JPG, jadi gambar gitu. Gambarnya nggak bisa dibuka sama saya. Jadi pertanyaannya begini misalkan, maka pada tahun 2018 berapakah surplus, berapakah defisit? Lah saya nggak tahu, angkanya aja nggak kelihatan gitu. Dari situ sudah stres duluan, padahal itu soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 sudah nggak ada gambarnya, saya bengong dulu sekitar 10 menit, nunggu gambarnya keluar, karena ada gambar loading gitu. Bentar. Saya berharap masih bisa keluar. Nah, sesudah 10 menit nggak jalan-jalan, saya putuskan lanjut ke soal nomor 2. Untungnya soal nomor 2 langsung ada kelihatan, karena
soalnya tidak ada tulisan angka-angka gitulah. Jadi hanya soal teori kira-kira. Kemudian masuk soal nomor 13 sudah bolong lagi, nggak ada gambarnya. Nah, saya udah panik sekali tuh. Akhirnya saya putuskan menghubungi panitia. Panitianya nggak jawab. Panitia baru jawab 8 menit sebelum ujian berakhir. Kemudian baru ada jawab, dan jawabannya kan saya nanya tuh berulang-ulang, ini tinggal waktu tinggal 11 menit lagi, tolong saya kasih tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Akhirnya menjawab di menit ke-8 terakhir, saya mulai masuk lagi ke menit ke-7, ternyata harus di-refresh gitu. Jadi boleh merefresh. Sementara pada waktu sesi latihan, ketika saya merefresh itu sistemnya logout. Jadi kenapa saya nggak refresh dari awal? Karena saya uji coba ketika pas sesi uji coba sehari sebelumnya itu logout, itu langsung keluar. Jadi dianggap refresh-nya itu harus memberikan data baru lah, kira-kira begitu. Apa namanya, username segala macam. Ya akhirnya singkat kata nilai saya nggak begitu baik. Untuk ukuran saya itu buruk. Kebetulan saya lihat, wah istri saya nilainya gede-gede tuh. Saya makin panik, udah gengsi, ya berkecamuk lah. Nah, tetapi saya berusaha mengambil hikmahnya aja. Jadi saya ingin anak-anak saya, siapapun itu, yang mau ujian, bersiaplah diri lebih baik, belajar lebih banyak. Jika itu ada unsur teknologi di dalamnya, hati-hati, human error itu lebih mudah diperbaiki. Nah, kalau sistem error, susah diperbaiki karena berhadapan dengan orang lain. Jadi saran saya, ngerjain sesuatu jangan mepet waktu. Kira-kira gitulah pengalaman yang kemarin ya, pengalaman ujian. Saya biasanya kalau cerita ke mahasiswa pengalaman ujian deh, cerita bahagia itu lulus apa. Nah sekarang belum tentu nggak lulus sih. Jadi pengumumannya hari ini atau besok. Kalau lolos, besok ditelepon sama panitia. Perkiraan saya ya kalau istri saya kayaknya lolos karena nilainya jauh dari saya. Dia bidang matematika, saya bidang ekonomi. Ya tapi saya doain ya tetap lolos ya. Kan anak Winma kebanyakan ustadz, ustazah, atau minimal anaknya kiai lah. Doain lulus ya. Biar kalian kalau misalkan saya lulus apa ya? Wah, susah mau nraktir juga. Ya nanti saya ucapkan terima kasih lah kalau lulus. Nah, doain ya man, serius man. Nanti sholat zuhur doain, sholat asar doain. Pokoknya biar ada orang nelpon ke saya. Biasanya kalau ada orang nelpon ke saya itu cuma yang nagih utang aja tuh. Nah, sekarang saya semoga ada orang yang narin yang telepon dari kementerian. Oke, kita lanjut ke perkuliahan. Ya, makasih, Pi. Nah, kita lanjut ke perkuliahan kita. Ini adalah pertemuan ke-13. Pertemuan ada masalah di pertemuan keberapa, ini harusnya pertemuan ke-14, tapi kita catatkan sebagai pertemuan ke-13. Pertemuan 13 dan 14 itu saya gunakan untuk mengkonfirmasi pada mahasiswa apakah tugas yang akan dikumpulkan 15 hari dari sekarang itu ada kendala enggak? Nah, kita mulai dari siapa aja boleh. Ada yang bertanya enggak soal tugas? Adakah kesulitan? Enggak ada? Kalau enggak ada, saya tanya. Apa? Bagaimana? Putri ada masalah? Atau siapa? Man? Gini, pertama kita analisis itu horizontal. Ya, di dasar teori awal itu kita melakukan analisis horizontal. Artinya, ketika data kita dapat, misalkan ya, kita dapat perusahaan kita itu 0,2. Kata saya pada teorinya mengatakan begini. Pertama kita harus analisis apakah secara horizontal data itu baik. Nah, kemudian sesudah itu kita lanjutkan.
apakah secara vertikal 0,2 itu baik atau tidak. Jadi kalau misalkan kita melakukan analisis laporan keuangan, tidak melakukan analisis horizontal, tentu agak tidak bermakna penelitiannya. Katakan begini, kita mendapatkan sebagai manajer keuangan kita senang. Padahal itu modalnya 1 miliar. Artinya apakah ada perusahaan lain yang modalnya cuma 100 juta tetapi untungnya 1 miliar? Kita bisa menganalisis itu, menjawab itu dengan baik kalau kita melakukan analisis horizontal. Jadi otomatis pertanyaan kamu terjawab, Man. Kita sulit untuk menganalisis kalau tidak membandingkan dengan industrinya. Jadi pada sesi pertama setiap rasio atau setiap misalkan sub likuiditas. Nah, yang kita itu kan perusahaan kita dulu tuh. Nah, perusahaan kita itu kita hitung semuanya. Sesudah itu pada bagian pembahasan, tentu kita tidak bisa membahas apakah perusahaan kita baik atau tidak tanpa membandingkan dengan perusahaan orang lain. Nah, jadi dengan demikian maka kita membutuhkan data dari sektor. Data dari sektornya bisa didapat oleh kita dari berita koran atau kita efek atau dari teman kita yang sama-sama satu sektor. Kan kita kan punya datanya satu sektor kan? Nah, karena kita punya datanya satu sektor, silahkan dianalisis. Gitu ya, Man? Bisa menjawab pertanyaan? Ada yang... Pak, mau nanya lagi. Itu kan tadi katanya Gimana, perlu dibandingkan. Gimana, Put? Itu kan tadi kata Bapak perlu dibandingkan sama perusahaan yang satu sektor. Nah, itu cukup satu perusahaan aja atau harus lebih dari satu perusahaan, Pak? Analis itu kadang-kadang membandingkan hanya dengan kompetitor. Kadang-kadang bukan perbandingan dengan seluruh sektor. Artinya dengan seluruh anggota di sektor itu. Kalau misalkan di sektor itu ada 12 perusahaan, dia bandingkan dengan ke-12 perusahaan. Tetapi ada analis yang hanya membandingkan dengan perusahaan kompetitornya saja. Jadi misalkan perusahaan kompetitor itu menunjukkan datanya baik, kita ada di atas itu atau di bawah itu. Jadi kita tidak peduli perusahaan lain pada sektor itu, yang penting perusahaan yang menjadi kompetitor kita, yang menjadi musuh kita di dalam bisnis, dia ada di mana. Jadi itu menjawab pertanyaan Putri. Apakah Putri hanya akan membandingkan dengan perusahaan kompetitornya, atau mau saya bandingkan semuanya aja, Pak? Boleh nggak? Boleh dua-duanya. Boleh yang mana saja. Boleh pilih misalkan begini. Akan meneliti Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia itu fokus utamanya ke UMKM. Jadi Bank Rakyat Indonesia itu fokus utamanya ke UMKM. Kemudian saya mau membandingkan dengan sektor. Apa penting? Nggak penting, Put. Menurut saya ya, saya akan lebih fokus melihat UMKM lawannya siapa lagi. Jadi saya akan lebih fokus UMKM siapa gitu. Misalkan ya, pesaing UMKM yang paling kuat itu Bank Bukopin. Kenapa? Karena Bukopin fokus pada koperasi misalkan. Nah, saya ingin lihat apakah Bukopin memiliki penetrasi pasar yang baik di daerah pedesaan nggak? Jadi kalau gitu ngapain saya membandingkan BRI dengan Bank Mandiri yang fokus utamanya di kota misalkan? Kan nggak ada gunanya. Kalau saya sebagai analis Bank BRI, saya ditanya ya sama Bank BRI, Pak Darmawan, apa yang harus kita lakukan di masa depan? Saya nggak akan ngebandingin dengan seluruh sektor, ngapain? Saya bandingin sama sektor, sama bank yang juga beroperasi di pedesaan saja. Atau dengan kata lain, kalaulah tidak pedesaan, maka maknanya UMKM saja. Atau misalkan begini, BRI itu mau berencana merambah perkotaan misalkan. Karena BRI mau merambah perkotaan, maka tentu saja dari rencana itu penting buat saya membandingkan dengan bank-bank yang juga berambisi di perkotaan. Jadi membandingkan itu boleh begitu ya, Put ya? Karena analisis horizontal itu tidak bermakna dia harus dibandingkan dengan seluruhnya, enggak. Horizontal itu artinya dengan yang sebanding. Kalau misalkan dianggap perlu untuk mengecek seluruh sektor, ya boleh. Nah, sekarang pilihannya ada di Putri.
Perusahaannya Putri apa, Put? TBIG, Pak. Apa? TBIG, telekomunikasi. Telkom. Bukan, tower. Oh, tower. Tower punya siapa tuh? Nama itunya TBIG, Pak. Punya siapa, tahu nggak? Nggak tahu. Nah, seingat saya, pada tahun 2021 ini, yang sedang ekspansi besar-besaran, tower itu Pak itu, apa? Bang Sandi. Pak Sandi, Sandiaga Uno. Misalkan, perusahaan kamu itu bukan perusahaannya Pak Sandi. Misalkan, misalkan perusahaan yang lain. Nah, misalkan kamu mau membandingkan, perusahaan Pak Sandi kan lagi ekspansi tuh. Lagi ekspansi, dia beli beberapa tower dan membangun beberapa tower baru. Nah, kalau gitu Pak, saya hanya akan membandingkan perusahaan, bahaya tuh. Hanya membandingkan dengan perusahaan Pak Sandiaga Uno aja. Tapi saya lupa ya nama perusahaannya apa, nanti kamu cari sendiri. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Nggak Pak, saya mau cek semua aja perusahaan di bidang sama-sama tower. Atau misalkan begini Pak, sektor saya kan telekomunikasi Pak. Saya mau cek aja semua perusahaan telekomunikasi, padahal nggak nyambung ya. Misalkan orang yang fokus bisnisnya pada bisnis penjualan kuota misalkan, kuota internet ya. Coba pakai logika, apa penting dibandingkan dengan mereka? Betul nggak, Put? Putri paham nggak maksud saya, Put? Ya, Pak. Nah, Ya, jadi Pak, paham. saran saya kalau mau membandingkan, bandingkan yang sifat kompetisinya tinggi. Tadi sesama tower. Kalau misalkan kamu mau bandingkan tower dengan layanan GSM, kan nggak penting. Ya, kira-kira begitu. Jadi kamu boleh pilih ambil keputusan apapun, tetapi tentu keputusan itu harus ada latar belakangnya. Nah, latar belakangnya biasanya bisa kamu baca di catatan atas laporan keuangan. Jadi pada catatan atas laporan keuangan, baca prospek perusahaan itu rencananya mau bergerak kemana. Nah, kalau dia mau bergerak kemana, maka kamu analisisnya haruslah berdasarkan itu. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, buat? Berarti kalau cuman kita bandingkan sama satu perusahaan itu nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, boleh. Tapi harus ada alasannya. Yang penting disebut dulu apa alasannya. Kenapa dibandingkan dengan perusahaan itu. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Mau nanya lagi, Pak. Boleh. Yang analisis vertikal dengan horizontal itu kan akunnya ada banyak. Nah, itu interpretasinya akun atau bagaimana, Pak? Interpretasinya per akun. Misalkan kamu mau current asset, current ratio, oke. Yang paling orang lakukan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk melakukan transaksi piutang dan hutang jangka pendek itu kan current ratio. Nah, misalkan kamu mau baca ini, ya berarti pertama tunjukkan datanya, kedua tunjukkan berapa rasionya, ketiga buat pembahasan. Pembahasannya bisa menggunakan pertama bandingkan dengan teori. Di teori dikatakan berapa harusnya rasio yang baik. Yang kedua, bandingkan dengan perusahaan lain. Atau, Pak, saya dua-duanya mau dikerjain. Mau menganalisis secara teori, juga mau menganalisis dengan cara membandingkan dengan perusahaan orang lain. Itu akan sangat lebih bagus dan saya senang. Ada lagi, Bud? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, ganti pertanyaan. Ada yang nanya lagi? Saya, Pak. Siapa ini? Ini. Bentar, mana? Alul. Belum kelihatan. Alul. Orangnya Alul, nggak ada, Pak. mana? Oh, udah kelihatan. Gimana lo? Ini saya kan dari sektor perbankan, Pak. Ini Pak, takut jaringannya ini terus. Boleh. Gimana? Saya kan dari sektor perbankan. Apakah hanya membandingkan dengan regulasi saja atau harus dibandingkan dengan para per sektor gitu? Karena dalam regulasi itu rasio yang baik kan sudah dikategorikan, Pak, di perbankan. Baik, seperti yang tadi saya sudah katakan, karena regulasi perbankan itu sudah restrik sekali, ada aturannya yang sangat rigid ya. Bolehkah saya hanya membandingkan dengan teori saja atau dengan regulasi saja? Boleh.
Kan tadi saya sudah katakan, boleh nggak hanya itu saja? Boleh. Tetapi ingat, di latar belakang atau di kata pengantar, kamu sebutkan ya alasannya kenapa hanya akan menganalisis berdasarkan regulasi saja. Jadi judul yang kamu buat juga nanti begitu. Analisis kinerja bank titik-titik-titik berdasarkan regulasi Bank Indonesia atau berdasarkan regulasi OJK nomor titik-titik-titik tentang. Nah, paham nggak? Paham Pak, ya Pak. Misalkan lalu gini, kesehatan bank titik-titik-titik dilihat dari regulasi OJK nomor titik-titik-titik. Boleh nggak Pak? Saya analisisnya begitu. Boleh. Paham? Ya Pak, paham Pak. Oke, Makasih, gitu. Pak. Ada lagi pertanyaan? Loh, ada lagi pertanyaan? Cukup. Itu aja Pak, cukup. Ganti penanya. Ganti penanya, ada lagi? Salwa, nggak nanya Salwa? Belum, Mbak. Saya mau tanya. Gimana? Tadi Gimana, yang tuh? dari pertanyaan Putri itu kan yang apa namanya? Yang analisis horizontal sama vertikal itu kan per akun, Pak. Itu kan akunnya banyak banget. Itu boleh pilih beberapa akun yang mau dipakai aja atau semuanya harus diinterpretasikan, Pak? Tadi saya katakan, kalau misalkan kamu mengusung tema tertentu atas dasar latar belakang yang kamu tulis di latar belakang, kamu boleh hanya pada akun tertentu. Misalkan, kamu mau melihat kemampuan perusahaan-perusahaan melakukan transaksi jangka pendek jika dilihat membandingkan antara sebelum dan sesudah pandemi. Jadi kamu bandingkan laporan keuangan tahun 2019, 2020, 2021 dengan tahun sebelumnya. Kemudian kamu hanya membandingkan kemampuan membayar transaksi jangka pendek. Berarti kan yang karen aja tuh semua. Boleh nggak? Boleh. Buat judulnya di analisisnya. Nah, yang penting itu judul. Tapi kalau misalkan Arum tidak membuat judul tertentu, tidak ada subtema tertentu, berarti ya kerjakan aja semuanya dari awal sampai akhir. Pak, kalau saya ingin melihat ini kinerja perusahaan ini baik atau enggak. Kalau gitu ya kerjakan semuanya dari awal sampai akhir. Itu ya. Apapun yang kalian buat, saya senang. Artinya makin baik. Ada lagi pertanyaan, Arum? Baik, Pak. Terus ini, Pak, itu kan nanti kan dianalisis semua rasio dari rasio likuiditas dan sebagainya kayak gitu. Itu nanti kalau misalkan ada akun yang nggak ada gitu, boleh dilewatin atau nggak, Pak? Boleh di skip. Misalkan begini, akun untuk likuiditas kamu butuh berapa akun? Misalkan butuh 2-3 akun. Pak, ternyata pada tahun ini data itu dari laporan keuangannya memang tidak ada, Pak. Terus saya harus melakukan apa? Ya jangan dikerjain, selesai. Jadi jangan dibahas bagian yang datanya tidak lengkap. Nanti kalau kamu mengerjakan skripsi, itu bisa ditulis data tahun sekian, atau perusahaan titik-titik-titik tidak dilakukan analisis karena datanya tidak lengkap. Itu boleh seperti itu. Baik, Pak. Oke, ada siap. pertanyaan lagi? Terima kasih, Pak. Sama. Ada pertanyaan baru? Orang baru? Pak, izin bertanya, Pak. Gimana, Salwa? Kan saya mau bertanya cara penulisannya. Jadi pertama kan jadi saya tuh sudah membuat kayak visi misi. Yang kedua ada profil. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau misal ada akun-akun tertentu itu mencantumkan latar belakang. Nah, itu apakah setelah profil perusahaan dapat dicantumkan latar belakangnya begitu, Pak? Di awal. Kalau misalkan kamu mau melakukan analisis laporan keuangan yang sifatnya atas tema tertentu, itu di latar belakang harus ada tulisan latar belakang. Nah, harus ada gitu. Jadi harus ada yang menjelaskan kamu mau ngerjain apa. Kalau misalkan kamu tidak punya latar belakang, maka kerjakan semuanya dari awal sampai akhir. Misalkan kamu hanya menulis analisis vertikal pada perusahaan titik-titik.
Berarti yang kamu kerjakan ya hanya analisis vertikal saja dan tidak membandingkan dengan perusahaan orang lain. Ngerti nggak? Tahu ngerti nggak? Iya Pak, ya. Jangan ngangguk ngomong. Iya Pak, ngerti. Nah, oke. Jadi kalau misalkan judulnya, misalkan judulnya begini, analisis vertikal perusahaan, analisis vertikal pada laporan keuangan perusahaan titik. Artinya, Salwa memandang penting untuk melakukan analisis vertikal pada perusahaan itu. Apakah perlu melakukan analisis horizontal? Ya nggak perlu. Kan tadi konsekuensi dari judulnya juga memang diniatkan hanya analisis vertikal aja. Nah, nanti kemudian buat argumen di dalam latar belakang kenapa merasa penting untuk melakukan analisis vertikal itu. Kalau analisis vertikal kan berarti jawabannya kurang lebih dari semua akun itu hanya ada sekitar 4 rasio kan perbandingannya, karena kan datanya 5 tahun. Maka dijawab alasannya. Misalkan perusahaan itu bangkrut. Jadi perusahaan itu bangkrut pada tahun 2021, dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Maka Salwa merasa ingin tahu apa yang terjadi pada perusahaan itu, apa yang terjadi pada perusahaan itu. Maka yang dilakukan kan analisisnya tentu analisis vertikal. Ingin tahu perubahan dari tahun ke tahun, apa yang kira-kira menyebabkan perusahaan itu kemudian akhirnya tidak mampu lagi menahan kesulitan bisnisnya. Jadi yang paling penting buat saya, apapun yang dikerjakan oleh Salwa itu ada argumennya. Paham ya? Baik Pak, ya. Ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan lain? Ganti orang? Kata istri saya itu malu-malu katanya. Kalau malu-malu nanti nilainya nggak kayak istri saya gede. Dia lagi belagu soalnya nilainya gede. Dari kemarin dia ketawa aja. Dia pertama kali ngalahin saya seumur hidup bareng-bareng 20 tahun lebih. Berapa? 25 tahun ya? 26 tahun. 26 tahun bareng saya, dia pertama kali ngalahin saya. Ini dia bahagia. Sampai ngebuang duit tuh kemarin ngejajanin orang makan. Kenapa, Man? Sebetulnya bukan, Man. Saya tuh kasihan ngelihat dia tuh nggak pernah menang lawan saya. Jadi kemarin itu saya sengaja ngalah gitu. Jawaban saya disalah-salahin. Ini sekali-kali itu harus menyenangkan istri. Nah, karena dia nggak pernah merasakan kemenangan, ya saya kasih kemenangan lah. Kok beda sama ceritanya tadi, Pak? Waduh, apaan tuh suaranya ngedengung? Kenapa, Alpi? Tadi kok ceritanya beda, Pak, sama yang Bapak ceritain. Itu pura-puranya aja. Yang benarnya itu saya ngalah aja. Kasihan soalnya dia itu. Soalnya itu yang paling susah dia kalahkan itu IQ. IQ saya kan gede sekali, dia nggak bisa menangin itu. Masuk ya? Bisa? Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ayo. Jangan sampai nyesel ya, karena waktunya tinggal 15 hari lagi. Begini, saya akan memberikan nilai maksimum pada siapa saja yang menyelesaikan tugas ini tepat 15 hari dari sekarang. Tetapi waktu pengerjaan mengikuti jadwal UAS. Kalau jadwal UAS itu ternyata 20 hari lagi, Anda tetap boleh mengumpulkan selambat-lambatnya pada tanggal. Tetapi siapa saja yang berhasil mengumpulkan lebih cepat, artinya sesuai dengan harapan saya, 15 hari kerja dari sekarang. Ada pertanyaan nggak lagi? Boleh lurus nggak? Nggak ada.
Nggak ada. Bagi saya jumlah halaman itu nggak penting. Anda misalkan melakukan analisis, kemudian jumlah halamannya hanya 2 lembar halaman. Boleh nggak? Boleh. Tapi 2 lembar itu harus bisa menjawab tema. Tema apa sih yang mau Anda usung itu? Kecuali kalau Anda nggak punya tema. Kalau nggak ada tema, rata-rata tahun-tahun sebelumnya itu rata-rata 50-70 halaman. Kalau nggak ada tema ya. Tapi kalau ada tema, rata-rata lebih pendek kalau tema itu. Misalkan tema yang diusung tertentu ya, misalkan bagaimana AMDAL di perusahaan itu mempengaruhi rasio-rasio keuangan, misalkan analisis dampak lingkungan ya, mempengaruhi rasio-rasio keuangan gimana? Itu kan berarti kan rasionya nggak perlu seluruhnya. Nah, karena rasionya nggak perlu seluruhnya, tentu pendek-pendek. Nah, kemudian kalau kalian masih bingung, Pak, analisis laporan keuangan yang berdasarkan tema seperti apa sih? Baca komentar-komentar atau analis-analis laporan keuangan punyanya CNBC. CNBC itu nama perusahaan di Hong Kong atau Hong Kong Standard Chartered Bank, HSBC. Kemudian satu lagi yang bagus itu dulu Bank Bali. Kalau sekarang itu Bank Niaga kalau tidak salah ya. Tapi Bank Niaga kan sudah bersatu dengan HSBC kalau nggak salah. Nah itu analis-analisnya hebat-hebat. Tulisannya pendek-pendek. Nggak lebih dari 3 halaman, 4 halaman. Tapi itu menarik sekali. Jadi Anda masuk ke situs mereka, terus lihat analis-analis keuangan mereka. Tetapi menarik. Kalau untuk melihat contoh ya, Pak, kalau pengen ngelihat analis yang bagus, gimana? Nah, baca di situs mereka. Tapi saya sangat menyarankan untuk membaca situsnya CNBC, CNBC kalau Aman nggak bisa terbiasa bahasa Inggris ya. Kalau kan Aman kan bisanya cuma bahasa Madura aja. Oke, ada lagi pertanyaan, Man? Pak, ini saya mau bertanya, Pak. Gimana? Ini Pak, kan tadi katanya Bapak kan jangka waktunya yang baik itu kan 15 hari ke depan ya Pak ya, 15 hari kerja. Ya. Nah itu nanti kalau misalnya kita mengumpulkan sebelum 15 hari kerja itu berarti masih boleh direvisi nggak Pak sampai apa maksudnya? Boleh. Misalkan makasih, Pi ngumpulin 5 hari yang akan datang. Terus saya bilang, Pi, ini ada kekurangan, Pi, nggak bisa dapat saya kasih nilai A. Saya mau kasih nilai B, mau nggak? Kata Lupi, enggak Pak, saya mau perbaiki aja, boleh. Batasnya 15 hari. Bahkan, kalau misalkan sampai ke hari UAS pun boleh. Gitu ya? Ya, makasih Pak. Tapi karena waktu saya terbatas, Pi, mungkin saya akan terlambat meriksa atau apa ya, saya mohon maaf juga. Dari sekarang saya mohon maaf. Makasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terus kemudian tiba-tiba Anda berpikir ada pertanyaan, nanti ada kelas siang jam 12.30, Anda boleh masuk lagi ke kelas itu. Cukup segitu aja dulu? Baik, Pak. Oke, terus kalau ada pertanyaan juga tetap boleh ditulis di WhatsApp grup ya. Di WhatsApp grup tuliskan ada pertanyaan apa. Oke ya, terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doain Pak. anak saya lulus ya. Ini anak saya mau ujian, mau daftar. Ya, terima kasih. Ini anaknya daftarnya ke SMA 5 Bandung. Doain ya. Terima kasih. Siap, Pak.